Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial berikut ini kita akan mengerjakan kasus soal PT Jaya Tama dengan menggunakan Sidik Edu. Sebelum kita masuk ke Sidik Edu, kita harus memahami terlebih dahulu identitas perusahaan dan kebijakan akuntansi perusahaan. Identitas perusahaan, nama PT Jaya Tama dengan kode perusahaan JT1. Berikutnya, PT Jaya Tama merupakan perusahaan terbatas yang bergerak dalam bidang jual beli lemari. Untuk kebijakan akuntansi, secara umum menggunakan akrol basis. Berikutnya, periode akuntansi 12 periode bulanan. Dalam penggunaan sidik, maka kita menggunakan jurnal umum. Pada kebijakan khusus, yang pertama pembelian, diperhitungkan PPN 11%, kemudian termin pembayaran N per 15 M per 45. Maaf, 3 per 15 N 45. Berikutnya adalah setiap pengeluaran kas di atas 2 juta dibayar menggunakan cek, dan di bawah 2 juta menggunakan kas kecil dengan metode pencatatan sistem dana tidak tetap. Untuk penjualan diperhitungkan PPN 11%, kemudian termin penjualan adalah 2 per 10 N per 30. Berikutnya untuk persediaan barang dagang menggunakan sistem perpetual dengan metode average. Setelah kita memahami identitas atau profil perusahaan dan kebijakan akuntansi perusahaan, sekarang kita masuk ke Sidik Edu. Kita buka Sidik Edunya. Pada tampilan seperti ini, masuk atau klik ruang praktik. Kemudian klik data dasar. Yang pertama, kita akan membuat perusahaannya terlebih dahulu. Klik perusahaan. Klik creator atau create, kemudian klik perusahaan induk. Kode perusahaan, kita lihat kode perusahaannya adalah JT1. Kita masukkan kode perusahaan JT1. Nama perusahaan PT Jaya Tama. Nama perusahaan PT Jaya Tama. Kategori bisnis, perusahaan dagang. Berikutnya jenis perusahaan, PT, perseroan terbatas. PT, perseroan terbatas. Untuk deskripsi, karena tidak terdapat tanda bintang seperti ini, bisa kita lalui. Boleh kita abaikan. Begitu juga dengan alamat, telepon, email, dan kebijakan akuntansi. Bisa kita abaikan karena tidak terdapat tanda bintang. Setelah itu, klik next. Klik next. Kita masuk ke sistem pencatatan. Tanggal awal periode akuntansi.
Kita lihat pada soal tanggal awal periode akuntansi. Satu Januari 2000, tahunnya 2023. Kita ganti ke 2023, bulannya Januari, kemudian kita klik tanggal 1. Basis pencatatan akrual sesuai kebijakan. Jenis jurnal kita menggunakan jurnal umum. Sistem pencatatan perpetual sesuai kebijakan perpetual. Kita lihat kembali sesuai kebijakan adalah perpetual. Perpetual menggunakan kas kecil iya. Metode kas kecil fluktuatif. Berikutnya kita turun lagi ke bawah. Tanggal akhir periode akuntansi 31 Desember. Tanggal awal tanggal 1 Januari, maka tanggal akhirnya 31 Desember. Kita ganti tahun 2023. Berikutnya bulannya kita ganti Desember. 23 Desember kita klik tanggal 31. Oke, metode pelaporan, periode pelaporan adalah 12 sesuai kebijakan akuntansi. Kalau sudah betul yang kita isi, maka klik save. Sukses update data. Perusahaan sudah berhasil kita buat, kemudian kita akan memanggil perusahaan. Pada bagian atas terdapat perusahaan, klik, kemudian klik perusahaan. Nama perusahaan yang sudah kita buat. Anda diminta memasukkan kode evaluasi praktik. Silakan dimasukkan kode evaluasi praktik yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Setelah dimasukkan, klik input kode evaluasi. Setelah membuat perusahaan, langkah berikutnya adalah menyiapkan akun. Klik akun. Kemudian untuk akun kita bisa melakukan impor. Karena akun-akun itu sudah disediakan. Klik import. Kita harus menceklis akun-akun yang diperlukan sesuai dengan soal. Yang pertama kas imbang, kemudian kas kecil, account receivable, piutang, allowance cadangan, other receivable, piutang lainnya. Piutang, cadangan kerugian piutang, dan piutang lainnya. Setelah itu adalah merchandise inventory atau persediaan barang dagang, perlengkapan, PPN dibayar di muka, dan PPN pembelian atau PPN masukan. Perlengkapan, uang muka PPN, PPN masukan. Berikutnya ke tanah. Ke aset lancar. Land, tanah, building at cost, bangunan, akumulasi depresiasi building, akumulasi depresiasi bangunan,
Peralatan, akumulasi depresiasi peralatan. Kendaraan, akumulasi depresiasi kendaraan. Peralatan, akumulasi depresiasi peralatan. Kendaraan, akumulasi depresiasi kendaraan. Berikutnya adalah utang dagang, utang beban, utang PPh. Utang dagang, utang beban, utang PPh. Pajak keluaran dan utang dividen. Pajak keluaran, utang dividen. Bank loan, utang bank. Berikutnya kelompok 3 equity, ada return earning atau laba ditahan, kemudian common stock atau saham, ada dividen, ada saldo laba. Ada dividen, ada saldo laba, ada income summary, ikhtisar laba rugi. Berikutnya kelompok pendapatan, ada sales atau penjualan, kemudian ada sales diskon, potongan penjualan, sales return, sales service. Potongan penjualan, return penjualan, pendapatan jasa. Berikutnya adalah harga pokok. Harga pokok, kemudian purchase diskon, potongan pembelian, kita checklist. Kelompok beban, ada works and salaries expense, advertising expense, beban gaji dan honorarium, beban iklan. Berikutnya beban listrik dan telepon, supplies expense, beban perlengkapan. Uncollectible akun, beban kerugian penghapusan piutang, depreciation expense vehicle, beban depresiasi kendaraan, maintenance expense, beban pemeliharaan, newspaper, tabloid, beban koran, media cetak, income tax expense, beban pajak penghasilan, depreciation expense building dan equipment, beban pajak penghasilan, kemudian beban penyusutan bangunan dan penyusutan peralatan. Setelah itu interest revenue atau pendapatan bunga. Pendapatan bunga, interest expense, interest revenue, pendapatan bunga, other revenue, pendapatan lain-lain. Interest expense, beban bunga. Bank charge, beban administrasi bank. Other expense, beban lain-lain. Jika semua akun sudah dipastikan terchecklist, maka kita bisa melakukan import. Sebelum kita import, kita samakan terlebih dahulu dengan bagan akun. Ya, sama. Kalau sudah, kita bisa klik import. Ingat, akun yang sudah diimport tidak bisa dikembalikan. Klik import. Sukses impor akun. Inilah akun-akun yang
sudah kita impor. Ya, setelah kita melakukan impor akun, berikutnya kita akan membuat debitur. Kita klik debitur. Setelah itu klik create. Kita cari data debiturnya. Yang pertama, kode debitur C001. 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 Nama debiturnya Toko Armida. Untuk email, telepon, dan alamat karena tidak ada tanda bintangnya bisa dilalui. Save. Yang kedua, klik create C002 Toko Lavender. Jika sudah, klik save. Yang ketiga, C003 Toko Marvelo. Save. Yang keempat, toko berlian. C004 Toko berlian. Save. Untuk debitur sudah selesai kita buat. Berikutnya, setelah membuat debitur, kita akan membuat kreditur. Klik kreditur. Kita lihat krediturnya adalah PT Dirama dan PT Andara. Klik create. Kreditur S001. S001 nama PT Dirama. Untuk email, telepon, dan alamat karena tidak terdapat tanda bintang bisa kita lewati. Save. Berikutnya yang kedua, create S002 PT Andara. Save. Terdapat dua kreditur. Sudah kita buat. Setelah membuat kreditur, kita membuat kategori barang. Klik kategori barang. Klik impor. Karena kita mengerjakan kasus perusahaan dagang, maka kategori barangnya adalah persediaan barang dagang. Di checklist, kemudian impor. Sukses impor jenis persediaan. Setelah membuat kategori barang, berikutnya kita akan membuat satuan. Klik satuan, klik impor. Satuan di sini adalah satuan barang yang dijual oleh perusahaan. Unit, satuannya unit. Maka kita pilih pada bagian unit, kita checklist, kemudian impor.
Setelah satuan barang selesai, maka ke daftar barang. Klik daftar barang, klik create. Daftar barang kita ambil dari daftar persediaan barang. Yang pertama adalah kode barang LJ1P. LJ-1P. Kategori barang, persediaan barang dagang, nama barang, lemari panjang tipe 1. Satuan, kita pilih unit, metode stok. Sesuai kebijakan perusahaan adalah rata-rata, kita pilih rata-rata sederhana. Sesuai kebijakan per faktor average, maka kita pilih rata-rata sederhana. Jika sudah, save. Yang kedua, kita ketik lagi kode barangnya LJ-2P. Kategori barang, persediaan barang dagang, nama barang, lemari panjang tipe 2. Satuannya unit, metode stoknya rata-rata sederhana. Save. Daftar barang sudah kita buat, berikutnya adalah jenis bukti. Kita klik jenis bukti. Kemudian impor. Nah, jenis bukti ini menggambarkan bukti apa saja yang akan kita pakai. Pada transaksi kalau kita melihat bukti kas keluar ada, kemudian kas masuk ada, memorial ada, memo debit dan ada memo kredit. Maaf, memorial ada, AJB, kemudian faktur pembelian, faktur penjualan, memo debit ada, memo kredit ada, penjualan tunai. Coba kita lihat penjualan tunai. Pada transaksi kita lihat apakah ada penjualan tunai. Sepertinya tidak ada, maka kita lewati. Kemudian kas kecil, ada kas kecil. Nah, jika semua sudah, kita bisa lakukan impor. Ya, untuk penjualan tunai tadi tidak ditemukan ya, tapi bisa kita checklist saja. Udah, kita impor. Nah, jenis bukti transaksi sudah selesai kita impor. Berikutnya adalah termin pembayaran. Pembayaran kita impor juga. Kita lihat pada kebijakan akuntansi, termin penjualan yang ada itu adalah 3/10N45. Tidak ada yang disediakan. Kemudian 2/10N30 ada.
Kalau sudah kita impor, karena hanya ada satu yang ada maka kita impor. Kemudian untuk 3/10N45 kita membuat dengan klik create. Terminnya adalah 3/15 N/45. Jenis diskon persen, jumlah diskon 3, periode diskon 15, jatuh tempo 45. Save. Ya, sudah. Oh, maaf, komanya tertinggal. Kita edit dengan update koma, save. Termin pembayaran sudah. Berikutnya, setelah termin pembayaran sudah, maka ke pajak. Klik import PPN 11%. Checklist import. Impor pajak sukses. Semua tahapan pada data dasar sudah kita buat. Mulai dari perusahaan, kemudian akun, debitur, sampai dengan pajak. Sudah selesai kita siapkan. Silakan dipelajari dan dipraktekkan. Pasti bisa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.